Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan makalah yang telah kami susun yang berjudul Metode Bermain Peran. Di sini saya akan memaparkan makalah kita, yaitu pertama, pengertian bermain peran. Pengertian peran dapat didefinisikan sebagai suatu rangkaian perasaan, ucapan, dan tindakan, sebagai suatu pola hubungan unik yang ditunjukkan oleh individu terhadap individu lain. Peran yang dimainkan individu dalam hidupnya dipengaruhi oleh persepsi individu terhadap dirinya dan terhadap orang lain. Oleh sebab itu, untuk dapat berperan dengan baik diperlukan pemahaman terhadap peran pribadi dan orang lain. Pemahaman tersebut tidak terbatas pada tindakan, tetapi pada faktor penentunya, yaitu perasaan, persepsi, dan sikap. Bermain peran berusaha membantu individu untuk memahami perannya sendiri dan peran dimainkan orang lain, sambil mengerti perasaan, sikap, dan lainnya yang mendasarinya. Selama pembelajaran berlangsung, setiap pemeran dapat melatih sikap empati, simpati, rasa benci, marah, senang, dan peran lainnya. Pemeranan tenggelam dalam peran yang dimainkan, sedangkan pengamat melibatkan dirinya secara emosional dan berusaha mengidentifikasikan perasaan dengan perasaan yang tengah bergejolak dan menguasai pemerannya. Menurut Dr. Emuliasa, terdapat 4 asumsi yang mendasari pembelajaran bermain peran untuk mengembangkan perilaku dan nilai-nilai sosial yang kedudukannya sejajar dengan model-model mengajar lainnya. Keempat asumsi tersebut sebagai berikut. Yang pertama, secara implisit, bermain peran mendukung suatu situasi belajar berdasarkan pengalaman dengan menitik beratkan isi pelajaran pada situasi. Di sini, pada saat ini, model ini percaya bahwa sekelompok peserta didik dimungkinkan untuk menciptakan analogi mengenai situasi kehidupan nyata. Yang kedua, bermain peran memungkinkan para peserta didik untuk mengungkapkan perasaannya yang tidak dapat dikenal tanpa bercermin pada orang lain. Yang ketiga, model bermain peran berasumsi bahwa emosi dan ide-ide dapat diangkat ke taraf sadar untuk kemudian ditingkatkan melalui proses kelompok. Yang keempat, model bermain peran berasumsi bahwa proses psikologis yang tersembunyi berupa sikap, nilai, perasaan, dan sistem keyakinan. Materi yang kedua yaitu jenis-jenis bermain peran. Jenis-jenis bermain peran itu ada 2, bermain peran mikro dan bermain peran makro. Kalau bermain peran mikro itu konteksnya seperti anak-anak belajar menjadi sutradara, memainkan boneka, memainkan mainan berukuran kecil seperti rumah-rumahan, kursi, sofa mini, tempat tidur mini. Nah, kalau bermain mikro itu biasanya anak-anak itu menciptakan percakapan sendiri, mengalir, terserah dia mau berbicara apa, jadi menciptakan percakapan sendiri. Kalau bermain peran makro itu anak berperan menjadi seseorang yang mereka inginkan. Jadi bisa menjadi mama, papanya, bisa menjadi polisi, bisa menjadi sopir, dan lain sebagainya. Saat bermain peran ini, anak itu banyak belajar, seperti belajar membaca, berhitung, mempelajari proses dalam mengerjakan sesuatu, dan lain sebagainya. Tentu saja kita sebagai pendidik cukup memberikan informasi sebelum mereka mulai bermain. Akan tetapi alangkah lebih baiknya itu pendidik itu terlibat dalam permainan tersebut agar kita bisa menggali imajinasi dan mengenalkan informasi yang ingin kita kenalkan pada anak. Contohnya seperti kita ingin mengenalkan tentang ikan, jenisnya, bagaimana ikan bisa terhidang di meja makan, kandungan gizi, dan lain sebagainya. Jadi pertama kita menyiapkan tempat bermain itu diatur sedemikian rupa menjadi beberapa tempat yang berfungsi sebagai rumah, pasar, pantai, dan lain sebagainya. Jadi kita sediakan peralatan yang mendukung. Tentu saja boleh buatan sendiri, misalnya seperti pancing-pancingan, kotak dijadikan sebagai timbangan. Kemudian juga harus ada uang mainannya. Nah, selain itu kita juga harus menanamkan nilai agama pada anak. Kita tanamkan konsep bahwa agar ikannya halal itu
harus dibeli menggunakan uang halal juga ya, tidak dapat dari curian. Kemudian kita kenalkan proses distribusi mulai dari ikan ditangkap nelayan, dijual ke pasar ikan, dibeli oleh pembeli, dan dimasak oleh ibu. Ini juga secara tidak langsung mengenalkan tentang profesi yang halal pada anak. Kemudian saat anak memakan ikannya, informasikan, kita bisa menstimulus tentang kandungan gizi apa saja yang ada di dalam ikan. Kemudian selalu upayakan, misalnya ada adzan di sela-sela bermain. Jadi ketika bermain itu, ketika ada adzan, kita harus berhenti dulu untuk sholat berjamaah. Kemudian setelah sholat, kita bisa melanjutkan permainannya itu. Nah, kalau untuk unsur berhitungnya juga ada, kita bisa menghitung ikan yang ditangkap atau yang dibeli. Nah, dari satu sumber itu kita bisa menanamkan banyak nilai-nilai pada anak usia dini, baik itu dalam nilai agama, kognitifnya, moralnya, dan lain sebagainya. Materi selanjutnya yaitu kelemahan metode bermain peran. Ada 4 macam. Yang pertama, kelemahan membutuhkan waktu yang relatif lebih lama dari waktu pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi, waktu yang dilakukan itu lebih lama dari yang udah diatur gitu. Yang kedua, aktivitas dan pembelajaran cenderung akan didominasi oleh peserta didik yang biasa atau senang berbicara, sehingga peserta didik lainnya lebih banyak mengikuti jalan pikiran peserta didik yang senang berbicara. Khususnya itu anak-anak yang pendiam, dia akan cenderung ikut-ikutan dengan teman-teman lainnya. Yang ketiga, pembicaraan dapat menyimpang dari arah pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi waktunya itu tidak sesuai gitu. Yang keempat, strategi pembelajaran yang berpusat pada pendidik adalah kegiatan pembelajaran yang menekankan terhadap pentingnya aktivitas pendidik dalam mengajar atau membelajarkan peserta didik. Perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian proses peserta hasil pembelajaran dilakukan dan dikendalikan oleh pendidik, sedangkan peserta didik berperan sebagai pengikut kegiatan yang ditampilkan oleh pendidik. Selanjutnya, tahap-tahap bermain peran di taman kanak-kanak. Menurut Shortler, mengemukakan 9 tahap bermain peran yang dapat dijadikan pedoman dalam pembelajaran. Yang pertama, menghangatkan suasana dan memotivasi peserta didik. Yang kedua, memilih partisipan atau peran. Yang ketiga, menyusun tahapan-tahapan peran. Yang keempat, menyiapkan pengaman. Yang kelima, pemeran. Yang keenam, diskusi dan evaluasi. Dan yang ketujuh, pemeran ulang. Kedelapan, diskusi dan evaluasi tahap 2. Dan yang terakhir, yang kesembilan, membagi pengalaman dan mengambil kesimpulan. Nah, itulah tahap-tahapan dan penjelasan dari kami yang telah kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada pertanyaan, kita diskusi bareng-bareng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.